Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi dan berita tentang seputar iman kekristenan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Jalan yang Lurus, sangat disayangkan jikalau masih banyak orang di luar sana yang selalu berusaha untuk mengusik-ngusik iman kekristenan, yang dimana mereka mempelajari Alkitab bukan untuk mencari kebenaran di dalamnya, melainkan mereka hanya untuk mencari kesalahan, dan kemudian mereka menjadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Akan tetapi menurut saya secara pribadi, semakin orang di luar sana berusaha untuk mencari kesalahan di dalam kekristenan atau dalam Alkitab, maka kebenaran yang sesungguhnya pasti akan terungkap, dan orang-orang akan melihat bahwa keselamatan dan kebenaran yang pasti hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus itu sendiri, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Akan tetapi di video kali ini kita akan bersama-sama melihat diskusi yang sangat menarik dan pastinya akan memberkati kita semua, di mana Elia Miron bersama dengan Ibu Sofiatul, mereka dengan penuh kepercayaan diri, dengan penuh keyakinan bisa mempertanggungjawabkan iman mereka kepada orang lain, sehingga hal ini menghasilkan ada orang yang ketika mendengarkan diskusi ini mereka akhirnya murtad, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Maka dari itu mari kita saksikan bersama-sama diskusinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini guys ya, yuk kita dengarkan langsung saja ya. Yuk. Mau tanya apa Pak? Ya bentar Pak, nih Pak Dedang dulu, silakan Pak Dedang. Nggak ada sih, nggak ada pertanyaan. Ya udah nyimak aja dulu, nyimak. Waduh. Enggak, biarin aja dia satu dulu Bu. Biarin aja di Dadang tinggalin satu di atas Bu. Yang lainnya belum tahu kadung atau enggak. Tanya dulu deh. Tanya dulu nih. Ini yang huruf Arab ini Islam apa Kristen Pak? Pak. Yang huruf Arab. Islam apa Kristen Pak? Islam. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya silakan Pak. Silakan. Yang Islam dulu ya, silakan. Jadi gini, kenapa dunia ini bisa diciptakan? Kalau menurut kami, karena ini diciptakan oleh Tuhan kami, ya kan? Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai kenapa dunia ini harus diciptakan? Tolong dijelaskan menurut pemahaman Anda. Oke, sekian. Terima kasih. Kenapa dunia ini harus diciptakan begitu Pak? Iya. Nanti ketika Raja kami itu sudah datang sebagai hakim, nanti saya tanyakan ya. Kenapa Yesus, kenapa engkau menciptakan dunia ini? Kenapa begitu? Tapi gini ya, untuk manusia ya secara khusus ya, kenapa Tuhan itu sampai menciptakan manusia dan segala ciptaannya, itu adalah untuk membagikan kasih-Nya. Buktinya apa? Allah itu menjadikan manusia sebagai mandatarisnya untuk memelihara bumi. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu perintah Allah kepada Adam dan Hawa. Artinya apa? Bumi dan segala isinya dan alam semesta ini, dan juga manusia yang ada di dalamnya dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, itu Allah ciptakan sebagai tanda bahwa Allah itu kasih. Sejak kekekalan Allah itu sendiri, Sang Bapa itu sendiri berdiam dengan roh dan firman-Nya, itu saling mengasihi. Tetapi Ia menciptakan objek lain, yakni alam semesta ini, di luar daripada dimensi Dia, untuk mengaliri kasih-Nya itu. Karena Allah adalah kasih. Selain daripada Allah adalah kasih, Allah itu adalah kekal. Jadi bumi ini Dia ciptakan, kemudian Dia menciptakan manusia, itu adalah sebagai tanda kasih-Nya. Karena Dia memiliki kasih. Karena Dia memiliki kasih yang kekal itu, maka Dia memiliki atau menciptakan objek untuk dikasihi. Yaitu siapa? Manusia. Jadi penciptaan manusia, alam semesta langit dan bumi itu dilakukan oleh Allah adalah untuk bagaimana Ia menyatakan kasih-Nya itu. Jadi Allah kami itu tidak pernah menciptakan manusia untuk dimatikan, atau tidak pernah menciptakan manusia dengan membawa agama. Manusia pertama yaitu Adam itu tidak diberi agama. Manusia Adam yang pertama itu tidak diberi doktrin. Adam, manusia pertama diciptakan, itu tidak diberitahu bahwa ini loh, aku loh, enggak. Jadi manusia itu diciptakan yang membagi kasih-Nya diberikan dengan kehendak bebas atau free will. Kehendak yang benar-benar bebas. Dimana dengan kehendak bebas itu Adam dan Hawa bisa bertindak dengan kemauan mereka sendiri. Tapi, ya, karena Allah itu menciptakan manusia dengan kehendak bebas, namun manusia itu memilih untuk menyalahgunakan kehendak bebasnya dengan berpihak kepada dosa.
Nah, dosa inilah yang menyebabkan keterpisahan antara Allah dengan manusia. Gitu. Jadi Allah kami tujuannya menciptakan itu tidak dengan menciptakan agama, menciptakan kekhalifahan, membuat sesuatu, bukan. Adam itu diciptakan untuk membagi kasihnya. Itu bro. Mute dulu kemarin. Mute dulu. Di mute. Lanjut. Mengenai Tuhan Anda sendiri, bahwasanya Tuhan Anda tuh menciptakan agar Suaranya digedein Pak, kecil Pak. Digedein Pak, kecil. Oke. Makanya saya tahu aja. Jadi nggak perlu banyak ribet pertanyaan dari saya. Nah, jadi gini. Jadi kan Anda bilang Tuhan Anda tuh seperti itu. Oke, saya pahami apa makna dari kata Anda. Jadi gini, saya ini sedikit ada hal yang kekecewaan terhadap ya paham sendiri Anda mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi kami ini yang Anda katakan saya lihat di komen itu sangat terpukau lah, sangat terkenal lah di hati kami, sehingga kami ini banyak hal yang tak menerima di hati setiap Islam. Jadi Langsung to the point. Apa maksud Bapak? Oke, to the point. Maksud Anda seperti itu, mengapa mengatakan Nabi kami seperti itu? Tunjukkan buktinya. Satu aja buktinya ya saya mengatakan atau menyebutkan nabimu sebagai apa? Yang saya baca. Enggak tunjukkan sekarang buktinya ke saya. Kamu jangan fitnah saya. Tunjukkan. Ya, nanti saya DM ke kamu aja. Iya, kalau tidak ada, kamu bertanggung jawab nggak dengan ucapanmu ini? Kamu sudah merusak nama saya di sini. Saya tidak merusak. Saya hanya membawa Anda. Hanya ingin Membawa saya kemana? saja. Saya tidak merusak Anda. Saya tidak merusak nama Anda. Saya hanya minta penjelasan kayak bukti apakah ini benar atau enggak gitu. Saya nih manusia yang penuh penasaran. Iya, makanya kalau kamu mau mendakwa saya, bawa sekarang ke hadapan saya buktinya. Sekarang juga. Kamu open cam, tunjukkan di mana saya menyatakan itu. Cepat. Sekarang saya mau. Ini di hadapan 784 orang. Kamu jangan sembarang ngomong. Ya, aman. Saya Iya. sembarang ngomong. Cepat. Jadi kamu jadi orang itu jangan mau digoreng sama orang yang nggak belajar. Ini dia keluar atau gimana? Turun sendiri, nggak ada dikeluarin. Bentar koneksi kali. Buktikan aja. Saya Nggak ada di kick ya. Lanjut. Enggak, biar aja. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan, Pak. Siapa yang nanya? Ini bentar dulu nih. Satu-satu antri. Ya. Aku mau nanya aja. Komaran antri. Kalau nggak antri turun. Bukan kamu yang ini. Banyak nih yang duluan naik dari kamu tadi. Oh Bentar ya. dulu ya. Di mute dulu. Nggak tertib kalau nggak gitu, nggak tertib orang ini karena kecil. Ina silakan. Ina Kristen Islam. Shalom. Ina. Nggak nyaut saya turunkan ya, karena ini udah dipanggil beberapa kali nih. Niel silakan Niel. Satu. Buat jadi Niel ada yang mau disampaikan Niel ya? Silakan. Selamat pagi semuanya. Iya pagi. Oke, baik. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Niel dan saya manusia tersesat. Kedengaran? Saya dengar. Silakan Pak, lanjut aja. Oke. Allah sang Bapa, ya jalan Kristen, menciptakan manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Adam dan diambil dari tulang rusuk si Adam yaitu Hawa. Benar kan? Selesaikan aja dulu berbicara Pak. Jangan dulu mencari pembenaran dari kami. Lanjutkan dulu aja sampai selesai. Oke, siap. Adam dan Hawa ini mempunyai anak berapa? ada banyak Pak anak-anaknya, cuma yang dicatatkan oleh Musa itu Kain dan Habel digantikan oleh Set karena dibunuh oleh Kain. Oke. Terus saya lanjutkan. Ya silakan, santai aja Pak, nggak usah seperti pengacara. Silakan. Berarti Kain dan Habel. Kain dan Habel sudah mati digantikan oleh Set. Oke, berarti sudah mati tinggal Set. Oke, iya betul. Terus bagaimana manusia bisa hidup di dunia ini sedangkan yang ada cuma 3 orang, Adam dan Hawa dan Baca anaknya dulu, baca dulu Kejadian 5 bahwa Adam memperanakan anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Kejadian 5 ayat berapa? Baca aja semua. Bentar ya. Ya benar. Enggak, kan saya nanya. Iya, sabar dulu Pak, Bapak. Adam dan Hawa di Alkitab kami itu anaknya banyak, tapi tidak semuanya dicatat sama Musa. Hanya yang penting-penting aja, karena Alkitab bukan buku sensus. Baca Kejadian 5, Pak. Nih saya baca nih. Adam dan Hawa memperanakan banyak anak laki-laki dan perempuan. Oh, Ini dibaca nih. Dibaca nggak nih? Udah. Lanjut. Udah kan ya Pak itu? oke. Ya, Tuh. ini cuma cari tahu ya kan. Iya, ada. Jadi Adam dan Hawa itu
yang dicatatkan oleh Musa ya, yaitu Kain dan Habel. Tapi Habel ini kemudian digantikan posisinya oleh Set karena karena Habel itu telah mati dibunuh oleh Kain. Nah, kemudian Set ini menikah dengan anak-anak perempuan Adam lainnya. Kain menikah dengan Naamah. Naamah itu adalah perempuan yang sangat cantik di Alkitab. Nah, kemudian anak-anaknya Kain dari Naamah dan anak-anaknya Set itu kawin campur. Kemudian lahirlah anak-anak Nefilim. Nefilim itu adalah anak-anak yang jatuh dalam dosa. Jadi semuanya jadi bercampur baur. Nah, karena Tuhan melihat semuanya itu telah berdosa, maka datanglah air bah, menyisakan Nuh. Nah, Nuh ini kemudian memiliki 3 anak. Aduh, diam dulu sih Bapak, diam dulu Bapak. Kemudian Nuh ini punya 3 anak, ya. Ada Sem, ada Ham, ada Yafet. Nah, Sem ini memperanakkan, Sem, Ham, dan Yafet ini kemudian menggenealogikan bangsa-bangsa. Sem itu untuk orang-orang Timur Tengah, Ham itu untuk orang Mesir dan Afrika, Yafet itu untuk orang-orang Asia dan Eropa. Hanya Alkitab satu-satunya di dunia, kitab suci yang berbicara tentang genealogi bangsa-bangsa. Nggak ada yang lainnya. Hanya Alkitab, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Hanya Alkitab yang menjabarkan genealogi bangsa-bangsa dari sejak Adam, secara detail sampai kepada Nuh. Gitu. Jadi ada urutannya Pak, dari Adam, kemudian Kain Habel, Habel mati diganti Set, kemudian anak-anak Kain, Kain menikah dengan anak perempuan Adam, dengan Naamah ya, kemudian Set juga menikah lagi dengan anak perempuan Adam yang lain, kawin campur, lahirlah semua orang berdosa. Nah, orang berdosa itu kemudian jahat di mata Tuhan semuanya, kemudian tinggal Nuh sebagai orang benar, maka semuanya di bumi hanguskan dengan peristiwa air bah. Nuh memperanakkan 3 anak, ada Sem, Ham, dan Yafet. Sem memperanakkan orang-orang di Timur Tengah, Ham itu memperanakkan orang-orang Mesir dan Afrika, Yafet itu orang-orang Asia dan orang-orang Eropa. Gitu Pak. Oke, berarti Adam dan Hawa ini mempunyai banyak anak ya? Iya, betul. Itu mereka saling nikah? Iya, saling menikah. Perkawinan saudara itu incest. Iya, perkawinan saudara. Iya. Makanya mereka jatuh dosa. Iya, perkawinan saudara. Saat itu perkawinan saudara itu tidak masalah Pak. Hawa aja diambil dari tulang rusuk Adam, artinya Hawa pun dari darah Adam. Tapi tetap kok dinikahi oleh Adam. Kawin. Jadi nggak masalah. Pernikahan saudara itu nggak masalah. Perkawinan saudara tidak masalah. Hawa aja dari Adam loh Pak, dari darah Adam. Kan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Dari Adam juga diambil. Berarti sekarang di ajaran Kristen itu dipersilakan nikah saudara? Ya enggak boleh, karena itu sekarang moralnya sudah berbeda. Waktu itu ya Pak, DNA-nya manusia tidak seperti sekarang. Pernikahan itu tidak diperbolehkan ketika hukum Taurat turun pada zaman Musa di Imamat 18. Itu baru diatur ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka udah banyak penyakit turunan, kutuk itu masuk. Sehingga kalau kawin dengan orang yang sedara atau terlalu dekat hubungan sedaranya, itu akan terjadi penyakit turunan, ngerti ya? Kita ini memang Alkitab mengatakan di Kisah Rasul 17 ayat 26, seluruh manusia di bumi itu diciptakan hanya dari satu darah, darahnya Adam. Memang kita ini semua sedarah, Pak. Kalau Bapak merasa Bapak turunan monyet, ya itu deritamu, berarti kita berbeda spesies ya. Tapi Alkitab mengatakan seluruh manusia di dunia ini satu darah, kecuali Yesus, karena Yesus tidak lahir dari hubungan biologis laki-laki dan perempuan, sehingga Yesus itu tidak mempunyai darah Adam. Satu-satunya yang di dalam tubuhnya itu tidak mempunyai darah Adam hanya Yesus. Walaupun dia lahir dalam rupa manusia, tapi dia nggak mempunyai darah dari Adam yang diturunkan dari Bapak. Ngerti ya Pak ya? Oke, ngerti. Oke, saya sudah ambil poin di sini. Berarti yang tidak kena darah Adam itu cuma Yesus Kristus, karena dia adalah firman dari Sang Bapa. Benar kan? Iya. Ini Bapak ini Kristen apa Islam sih? Kan saya udah bilang, saya manusia tersesat. Enggak, Bapak itu Kristen apa Islam? Enggak jelas banget, heran gua malu. Enggak, saya tidak. Pak, di KTP Bapak agamanya apa, Pak? Saya sudah bilang, saya manusia tersesat. Saya enggak beragama. Bapak punya KTP kan, Pak? Di KTP Bapak apa yang tertulis agamanya, Pak? Kalau saya banyak agama. Di KTP Bapak ya, di KTP tertulis 5 agama, Pak. Saya banyak agama. Enggak. Kita kan jadi di sini. Boleh enggak? Gini Pak. Kami kan menghargai Bapak. Boleh nggak Bapak menghargai kami juga? Oke. Boleh nggak? Tolong jawab pertanyaan kami. Di KTP Bapak tertera agamanya apa, Pak? Silakan jawab. Kalau agama saya Konghucu. Di KTP Konghucu? Ya. Jangan berdusta ya. Oke, tapi nah, ini saya tanya dulu Pak, ada berapa ritus Konghucu Pak? Jangan tanya agama saya, kan saya. Saya pengen tanya, memastikan aja, ada berapa ritusnya Pak? Bentar dulu. Saya mau konfirmasi aja, ada berapa ritusnya? Tenang dulu, kan kita nggak usah begitu. walaupun Konghucu enggak.
Mungkin dia nggak Halo, praktek kali, halo. apa cuma KTP doang kali Konghucu ya. Tapi nggak Iya, KTP doang, cuma KTP. Iya, iya benar. Iya, capek dia udah. Terlalu banyak yang begini tuh. Halo. Iya, saya cuma Konghucu KTP agamanya. Nah, sekarang tadi banyak saya sudah ambil poin, berarti yang tidak kena darah Adam dan Hawa itu cuma Yesus Kristus, benar kan? Iya betul. Oke. Di ajaran agama Kristen, adakah yang meyakinkan manusia di dunia ini akan masuk surga? Halo jelas. Yesus itulah firman Allah yang menjadi manusia. Dialah manusia yang pertama kali bangkit dan sekarang ada di sorga. Nabi Bapak bangkit nggak di Konghucu? Jangan tanya agama saya, kita lagi ngebahas. Ya, kan ini. Iya Pak. Konghucu. Satu-satunya manusia yang pernah bangkit dari kematian siapa saya tanya? Saya pernah pergi itu ya, waktu itu kita doa lagi ke China. Saya itu pergi, sebentar Pak. Saya itu pergi ke kuburannya Konfusianisme. Dia punya anak tuh. Konfuce anaknya kalau nggak salah Kong siapa gitu. Ada kuburannya semua Pak. Kita ke kuburannya. Nah, kalau Kongguan, kalau cicitnya si Kongguan itu ada di Jawa Pak cicitnya. Kongse, Kong Sapa, Kongzi, apa Kong Sapa gitu loh, gue lupa deh namanya. Kongguannya tuh ada di Indonesia Pak. Tuh Bapak kalau lebaran kan beli tuh roti Kongguan itu ngerti kan? Ah itu keturunannya Kongfuse. Kongfuse mati Pak, kuburannya ada, saya ke kuburannya waktu itu. Ibu lebih paham agama saya daripada saya. Paham lah. Saya paham. Saya Gimana tahu. sih? Bapak ini lucu. Bapak ini lucu loh. Ya, kita ke Tempat Shanghai ke ibadah beberapa Pak, tempat kota ibadah gitu. Konghucu namanya apa Pak? Dia kongsi jadi-jadian ini. Konghucu jadi-jadian. Bapak selalu ibadah di suatu tempat namanya apa Pak? Kongguan. Konghucu jadi-jadian ya, Konghucu. Iya, udah turun Pak. Udah Udah. Penipu nggak usah dilayani ya. Ini banyak yang lebih jujur kita ini. Silakan lanjut ini dengan siapa ya? sayur dulu. Dengan silakan Pak DXS ya. Pak DXS Islam Kristen Pak. Das. Boleh bertanya nggak? Bapak Islam Kristen Pak. Saya Islam. Silakan. Ini pertanyaan. Sebelum Yesus disalib tuh kan berarti belum ada gereja gitu ya. Nah karena jadi simbolnya gereja itu kan salib tuh. Iya nggak? Iya apa salah? Belum ada gereja karena arti gereja itu orang yang dipanggil keluar. Lalu bagaimana? Gedung gereja belum Salib kita ada. pakai simbol salib. Iya. Kereta pula itu simbolnya ikan, Mbak. Oh Namanya simbolnya ikan ya? Simbolnya ikan? Iya. Oh. Kristen itu simbolnya ikan. Terus? Jadi waktu di zamannya Yesus Kristus itu orang Kristen itu beribadahnya tetap di gereja juga ya? Sinagoga namanya, di sinagoga. Di tempat ibadahnya orang Yahudi. Pada waktu itu kita sampai tahun 135 sebelum pemberontakan Simon Bar Kokhba, semua orang Kristen beribadah di sinagog-sinagog. Kristen itu adalah bagian dari agama Yahudi, Pak. Karena kita Yudaisme. orang Yahudi. Betul. Di Namanya sinagog. sekte jalan lurus ya. Jadi Kristen itu adalah bagian daripada sekte Yahudi seperti Farisi, Saduki, orang Selot, ya semua Kristen itu ibadahnya di Yahudi, di sinagog Yahudi. Oke, apa yang mau kamu tanya? Oke, thank you, terima kasih. Pas gitu doang. Udah gitu doang. Ya udah gitu doang. Terima kasih. Saya turunkan ya Pak. Makasih sudah bertanya. Silakan lanjut ke Cikgu. Silakan Cikgu. Halo Bang. Silakan Cikgu mau bertanya silakan. Iya, yang pertama aku hanya salam aja buat Kak Elia ya. Yang kedua Kak mau bertanya. Salam paus dong, kasih dia paus. Enggak. Ini Bu Sofi. Iya, aku memang betul. Aku nggak memuji Kak ya, memang salut luar Kamu biasa. Kristen apa Muslim? Kristen Kak. Kristen lah ya. Kalau Muslim pasti nggak mungkin memuji Elia ya kan? Pasti. Iya. Jadi gini Kak Elia, aku mau bertanya yang di podcast kemarin kan. Itu Kak sama nggak? Maksudnya gini loh, kan kemarin Kakak bilang sempat ada tentang Isa dan Yesus itu Kak. Maksudnya memang pohon kurma pada saat itu nggak ada gitu Kak di daerah itu? Nggak ada. Nggak ada. Pohon kurma itu di daerah Jericho, nggak di dataran tinggi. Bukan, mana ada pohon kurma di Migdal Eder itu? Ya bukan adanya di Jericho, pohon kurmanya. Iya, di Jericho yang ada, bukan di Migdal Eder. Aku kan bilang di Migdal Eder, Bethlehem Efrata. Tempat kelahiran Yesus itu di Bethlehem, di kandang domba yang berupa gua, yang dituliskan oleh Bapak Gereja Eusebius. Itu dicatatkan loh Pak sejarahnya. Iya Pak. Iya. Cikgu. Oke Kak.
Iya, Itu nggak aja apa-apa ya. makanan. Iya. Heeh. Antri ya Une nih. Saya turunkan lagi ya. Iya. Jadi Lanjut salam ke- sekali lagi buat Kak Dia ya, semangat Kak. Oke, Tuhan berkati, Kak. salam. Semangat ya Iya, Pak ya. salam. Tetap saling Iya. mendoakan. Iya, tetap semangat. Silakan Pak Noah. Pak Noah, halo. Ada yang ditanyakan Pak Noah? Oh, Silakan. siang-siang. Oh, iya cewek ya. Iya, Kak. Aku Silakan, mau silakan. nanya. Aku Kristen dari kecil, terus udah 3 tahun ini aku mualaf, Kak. Ya, 3 silakan. tahun ini mualaf, ke botolan apa lagi kah yang kau ikuti ini? Terus aku mau nanya, aku udah mulai mau mengikuti Yesus, apakah kalimat syahadat yang aku ucapkan itu masih berkuasa atas diri aku, Kak? Lu harus dibaptis 5 menit dalam air. Oh, jadi aku harus dibaptis lagi, Kak? Ya kalau aku jadi pendetamu, gua baptis buat celupin lu 10 menit. Sejam lah Bu, minimal sejam. Minimal. 10 menit gua. Ke botolan Jam. ceritakan sama bundamu ini Sofia. Kan aku pacaran sama non muslim. Pacaran lagi, ini kebanyakan pacaran-pacaran ya. Ampun, kamu ya. Kamu Tidak ya, boleh. kamu ya, gara-gara itu apa namanya burung dalam sarung, kau tinggalkan Tuhan Yesus. Hah? Iya, kesalahan aku. Bucin-bucin gak jelas nih Bu. Sekarang kamu masih sama orang itu? Masih. Aduh. Kamu tinggalkan, gak ada situ kehidupan yang kekal. Apa sih yang kamu cari di dunia ini? Hidup cuma berapa lama sih hidup ini? Dan sekejap kaca metong. Iya kan? Ntar kamu di poligami, baru deh. Ini ya orang-orang ini nanti dari poligami disakiti baru nanti dar. Iya. Oh, Sekarang, jadi apa yang membuat kamu mau kembali sama Tuhan Yesus? karena aku ngerasa setelah jujur aku nggak ngejelekin ya, tapi selama aku belajar tentang ya Islam, ya aku lebih nyaman sama Tuhan. Lebih hati aku ternyata cuman bisa nerima Tuhan aja, Kak. Apa yang kau pelajari tentang Islam? Sholat 5 waktu. Enggak, Ya, maksud aku apa yang membuat kamu nggak nyaman ketika kamu belajar Islam? Karena kan ini Kak suami aku bilang suami aku bilang katanya kalau misalnya Islam itu begini-begini, ajaran paling benar, bla 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 gitu Kak, panjang lebar. Tapi aku nggak ngelihat itu di dalam diri suami aku gitu. Apa yang dia bilang nggak sesuai sama apa yang di ajaran agama dia bilang, nggak sesuai sama diri dia. Kau baca Al-Quran nggak? Aku suka lihat-lihat di internet, soalnya aku nggak ngerti kalau Al-Quran yang suami aku punya. Emang sih ada terjemahannya, cuman saya jarang buka, soalnya suami saya juga nggak pernah baca Al-Quran. Soalnya saya nggak pernah dituntun juga sih, Kak. Suami kamu aja botol, nggak pernah baca Al-Quran, nggak ngerti artinya. Ini orang botol menuntun orang botol, sebenarnya orang buta menuntun orang buta, bagaimana bisa? Nabinya aja nggak bisa baca. Sekarang kalau kamu sudah menikah dengan dia dan kamu sekarang mualaf, sekarang kamu mau kembali sama Tuhan Yesus, terus apa yang bisa kita lakukan kalau udah terlanjur basah begini? Coba. Iya, maksudnya pertobatan itu masih ada nggak buat aku? Ada. Gini. Kalau kamu kan sudah pernah dalam Kristen, kamu sudah pernah mengecap kasih karunia itu. Tapi kamu kemudian meninggalkan kasih karunia itu dan beralih kepada ilah lain. Ya. Dan sekarang kamu mau kembali lagi. Artinya gini, kamu mau datang lagi kepada Tuhan, itu bukan hasil usahamu. Itu adalah Roh Kudus yang menarikmu kembali. Artinya Roh Kudus itu masih bekerja dan mau berkarya di dalam kamu. Kamu kalau kamu katakan tadi kamu tidak diajarin bla bla bla, ya udah nggak apa-apa. Itu yang lama. Itu kalau kamu mau meninggalkan, tinggalkan saja. Kalau kamu mau meninggalkan ya. Tapi kalau kemudian apakah masih ada pengampunan kepada saya? Masih ada. Ya, tapi kalau kamu sudah nanti menjadi Kristen, kamu jangan tinggalkan lagi. Menurut penulis surat Ibrani, kalau kamu 2 kali meninggalkan kasih karunia itu, gitu ya. Nah, suaramu. Tadi suaranya hilang. Ini ada nggak suaranya? Udah. Oke. Nah, jadi kamu datang ke gereja terdekat, atau mungkin nanti ke gereja terdekat dari kamu lah. Nanti kamu minta untuk dibimbing. Tapi gini Noah, kamu harus belajar dulu mengenai imanmu. Ya, kamu belajar dulu iman kekristenan itu. Kamu bisa keluar dari kekristenan itu karena kamu tidak mengerti tentang imanmu. Kamu belum membentuk cintamu kepada Tuhan.
Kamu belum tahu siapa itu Yesus, makanya dengan mudah kamu meninggalkannya. Seandainya kamu tahu betapa besarnya kasih Allah di dalam pribadi Kristus, kamu tidak akan mungkin mau meninggalkannya. Coba lihat para rasul, mereka rela martir demi mempertahankan imannya. Coba lihat para murid, coba lihat bapak-bapak gereja, mereka rela mati demi mempertahankan imannya. Mereka tidak mau menyangkal Yesus hanya untuk imannya, karena mereka tahu apa yang mereka imani dengan persis. Kamu pun harus begitu. Jadi kalau kamu memang sungguh-sungguh mau kembali kepada Allah, Tuhan masih membuka ampun. Kamu datang dan ingin tergerak kembali kepada Allah, itu menjadi tanda bahwa kamu itu masih ada pengampunan, gitu loh. Kamu masih memiliki pengampunan. Itu menjadi tanda bahwa Allah masih mengampuni kamu. Hatimu tergerak itu bukan hasil usahamu, itu pekerjaan dan karya Tuhan. Artinya Tuhan rindu kamu kembali kepada Dia. Artinya Tuhan mau kamu kembali lagi kepada hadiratnya. Jadi datanglah, tetapi belajarlah agar kamu tahu apa yang kamu percayai. Kalau kamu memang sungguh-sungguh ingin menjadi Kristen kembali, saya menawarkan pelayanan saya di ministry saya. Di ministry saya, nanti kamu akan saya bimbing di sana. Iya bang? Oh udah? Oke, gitu ya. Ya, aku mau pergi dulu. Thank you. Thank you Bu Sofi. Kemana? Wah, bentar. Wah, puji Tuhan. Itu aja ya Noah ya. Nanti saya ini ya. Iya Kak, makasih Kak. Oke, semangat selalu ya. Ini jangan dimarahin anaknya Bu Sofi, kasihan. Belum sentak Sofi. Aduh, lanjut. Ya, sekarang yang harus kamu lakukan adalah kamu harus kembali membaca Alkitab. Ya, mau apa namanya nih? Nuah. Ya. Jangan tunggu nanti untuk kembali kepada Tuhan, karena kita nggak tahu dalam sedetik apa yang akan terjadi. Semenit, benar nggak Bu Sofi? Jangan tunggu nanti. Kalau kamu udah sadar ya itu karena tuntunan Roh Kudus. Saya percaya seperti itu. Ya, kamu sudah mengerti sekarang. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu lama-lama. Iya, kalau kita sudah anak Tuhan itu pasti di hati kita tuh ada Roh Kudus pasti bekerja, Nuah, ngerti gak? Akan menarik kamu kembali. Terima kasih slotnya, host. Ya bentar Pak Dadang, ini Mas Diam dulu. Diam dulu Pak Dadang. Pulang dulu ya, makasih. Layar ibu, Bu. Layar ibu digedein, Bu, biar kelihatan kan. Silakan Nuah, mau nanya apa? Iya, aku mau nanya. Jadi kalau Halo, misalkan aku udah teman-teman, dalam selamat hati aku udah datang percaya sama kembali di Tuhan, channel tapi aku belum dibaptis. Berarti Dari 2 kalimat syahadat itu masih Sabang berpengaruh di hati aku, atau aku tetap masih ada ini ya penghalang aku sama Tuhan kalau aku belum dibaptis. Dia perlu nggak sih ngucapin seperti Roma 10 ayat 9 sampai 10 itu, Bu? Ya, kalau orang yang begini harus kan, Bu? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Setelah itu nanti kamu di daerah mana ya? Kamu nanti bisa kontak Faith atau DM saya. Nanti kita arahkan kamu ke gereja mana supaya kamu dan suami bisa dibimbing untuk menerima Yesus kembali dan dibaptis. Kak, boleh bantu jawab nggak? Mana Nuah? Bentar dulu, bentar. Bukan dua aja. Iya, bentar dulu. Iya, bentar. Nuah di daerah mana? Jakarta, Nuah. Oh, masih dekat. Nanti gini aja, kamu nanti DM saya boleh, karena saya kebetulan di Jakarta. Jadi kan lebih gampang untuk kontak-kontaknya Bu Sofi ya. Lebih baik begitu Bu Sofi, atau Ibu Sofi langsung gimana? Halo guys, selamat datang Boleh, kembali sama di channel aku, ini. Kita Ya, akan karena kan bertemu kembali sama-sama masih bersama deket ya. dengan Ya kamu DM saya aja nanti ya, kamu follow saya aja. Ini besar yang mungkin Berarti banyak berarti aku masih ada penghalang ya, aku sama Tuhan belum intim ya Kak. Jangan lupa Ya, kamu harus baca Alkitab lagi, kamu harus ulang lagi, dan kamu harus belajar lagi tentang Kristen. orang dan banyak orang yang percaya kepada Dari nol Yesus lagi. dan diselamatkan Dari nol. guys. Ya. Oke teman-teman, nanti kita Baik, ketemu lagi. Kamu harus didoakan ini, kamu dan suami. Kalau kayak gini Bu, bisa didoain nggak sih Bu kalau online begini Bu? Bisa kan? Aku menerima Yesus sebagai Tuhan. Kamu gimana gitu Nuah? Sekarang. Asal kamu udah siap, udah yakin. Gini ya, saya sering sekali saya bilang juga sama orang-orang di live streaming saya, kalian itu kenapa selalu sadar itu ketika udah punya masalah baru kalian sadar? Kenapa ketika kalian keadaan baik-baik saja kalian nggak sadar gitu loh? Dengan gampangnya kalian meninggalkan Tuhan hanya karena cinta manusia. Sementara ya, cinta manusia itu nggak ada yang kekal. Bahkan cinta orang tua kita pun itu bisa luntur. Tapi kalau cinta Tuhan, kalau kamu cinta Tuhan itu kekal, ya. Benar nggak Bu Sofi? Gitu loh. Buat kita di sini gitu ya, jangan terjebak dengan cinta manusia gitu loh. Tuh. Jadi sekarang udah sampai nikah. Iya. Nah sekarang gini Nuah, kamu kan suami kamu kan masih agama yang berbeda. Dia kan tidak meyakini yang sama dengan kamu. Apakah kamu siap untuk memikul salib itu gitu? Ketika kamu katakan bahwa aku mau kembali kepada Yesus, kamu siap nggak? Jangan kamu nanti cuma panas-panas kayak ayam ya. Sekarang kamu bilang gini gitu loh. Kalau saya jujur saya bilang, kita bukan anak gampangan gitu. Ketika kita mengambil suatu keputusan, pegang gitu loh untuk keputusan itu gitu loh.
Untuk jangan main-main gitu ya Bu ya, karena kita ini berjanji dengan Tuhan. Kita melakukan apa? Perjanjian dengan Kristus, bukan main-main ya. Benar nggak Bu Sofi? Itu. Iya. Kalau kamu mau udah siap didoakan sekarang, Bu Sofi akan doakan kamu gitu loh. Iya, aku udah siap. Silakan. Aku udah siap. Fet aja Fet, bimbing dia terima Tuhan Yesus dulu supaya Enggak Bu Sofi Bu, saya sungkan saya kalau ada yang lebih senior. ah, Roma 10. Ya. Ya, Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya. Ini ayat yang ya, bentar ya. Tolong di-mute dulu ya, saudara-saudariku. Ini ya. Saya mau bacakan dulu Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya. Bentar, saya bacakan. Beginilah firman Tuhan ya, untuk setiap kita orangnya. Setiap kita yang di sini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Gitu ya. Kamu udah dengar ya? Siapa namanya, Nuah ya? Dengar Kak. Nuah ya, Nuah. Nuah, sekarang saya bertanya kepada kamu ya, Nuah, apakah kamu siap untuk didoakan kembali ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Siap berdoa padamu. Tidak ada paksaan. Tidak ada rekayasa, nggak ada di sini ya. Tidak pernah memaksa. Gitu. Aku mau nanya Kak, aku udah 2 bulan ini berdoa sama Tuhan sambil nangis-nangis. Itu Tuhan dengar doa aku kan ya Kak ya? Kalau kamu, Tuhan Yesus bilang apa? Pasti didengar. Selalu dengarkan doa kita. Iya. Bahkan ya orang nggak percaya pun ya, kalau dia memakai nama Yesus itu berkuasa, benar nggak Bu Sofi? Itu berkuasa, gitu. Itu kita orang yang tidak percaya, dia bisa membuktikan itu. Apalagi kita orang percaya gitu loh. Ya dan amin gitu loh. Begitulah Noah. Sekarang kalau kamu percaya dengan kasih karunia itu dan kamu mau kembali pada Tuhan, saya tanya kembali pada kamu, apakah kamu mau didoakan kembali untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan diselamatkan kamu kembali? Mau Kak. Oke, nanti ketika nanti saya katakan kamu ikuti kata-kata saya, nanti kamu ikuti ya. Iya Kak. Kita berdoa dulu ini bersama-sama ya. Mari saudara-saudariku yang di live streaming ini kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami juga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk siang ini Tuhan kami boleh berkumpul di live streaming Bu Sofi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih kami yang atas hidup kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan satu kebetulan Tuhan kami berada di live streaming ini Tuhan dengan saudari kami Nuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan itu karena kasih karunia-Mu Tuhan, itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup dia Tuhan. Jikalau dia pernah melakukan kesalahan Tuhan dalam hidupnya Tuhan, Bapa ampunilah saudari kami ini Tuhan. Bapa Engkau yang membawa dia kembali kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau membawa saudari kami ini Tuhan kembali kepada kasih karunia itu Tuhan. Kau luruskan kembali jalan ya Tuhan yang pernah serong Tuhan. Bawa dia kembali Tuhan kepada jalan kemuliaan yang Kau siapkan untuk masa depannya dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saudari kami ini Tuhan. Nuah, kamu ikuti perkataan saya ya. Iya Kak. Silakan kamu berdoa meminta ampun kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami di surga. Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati di kayu salib. Untuk dosa dan kesalahanku Tuhan. Untuk dosa dan kesalahanku Tuhan yang begitu banyak. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahanku Tuhan. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahanku Tuhan. Kalau aku pernah mendukakan Roh Kudus, ampuni segala dosa dan kesalahanku Tuhan. Jika aku pernah melukai Roh Kudus, ampuni aku Tuhan. Bapak, biarlah kiranya kasih karunia-Mu Tuhan kembali dalam kehidupanku Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga. Aku percaya kepada Tuhan yang mati dan bangkit. Aku percaya kepada Roh Kudus yang selalu menyertai orang-orang percaya. Aku selalu percaya kepada Roh Kudus yang selalu menyertai orang-orang percaya. Datanglah Tuhan dalam kehidupanku. Datanglah Tuhan dalam kehidupanku Tuhan. Benahi jalanku. Dan jalanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena aku telah dalam rencana kerajaan. Karena aku sudah dalam kerajaan-Mu Tuhan. Oke, di fake kayaknya di ini ya. Baik, aku mau doakan kamu dan suamimu ya, Nuah. Iya, Kak. Bapak, aku percaya bukan satu kebetulan kami ada di tempat ini. Kami percaya Engkau yang menarik saudara kami Nuah. Karena Yesus berkata, bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami.
Kami adalah orang-orang yang Kau pilih dan Kau tetapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, aku berdoa untuk saudaraku Noah dan suaminya. Tuhan, aku percaya ada rencana Tuhan yang dahsyat atas kehidupan mereka berdua. Aku percaya Tuhan, Engkau menarik mereka kembali ke dalam jalan-Mu yang benar. Aku percaya rencana Tuhan tidak akan gagal. Aku berkati mereka berdua. Aku berdoa saat ini Tuhan, Kau berikan jalan bagi Noah dan suaminya untuk bisa digembalakan di tempat yang tepat, supaya mereka bisa bergereja di tempat di mana mereka bisa dibimbing untuk bertumbuh bersama dan berakar kuat di dalam ajaran-Mu ya Tuhan Yesus. Dan jangan biarkan mereka berdua terlepas dari ajaran-Mu Tuhan, dari rencana-Mu atas hidup mereka. Pakai keluarga ini, Noah dan suaminya Tuhan, dan hamba-Mu memberkati mereka berdua. Pakai mereka Tuhan menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang bagi keluarga mereka, menjadi kesaksian. Pakai mereka dua menjadi sesuatu yang dahsyat di hadapan-Mu. Aku percaya rencana-Mu tidak pernah gagal. Sama seperti Engkau dulu telah memanggil aku ya Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini, yang begitu besar dosa kami di hadapan-Mu, dan kami tidak tahu mau kemana kami melangkah. Tapi Engkau memilih kami. Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Begitu besar kasih-Mu akan kami Tuhan, sehingga kami boleh Kau panggil menjadi anak-anak-Mu, boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang Kau tentukan bagi kami. Dan aku percaya Noah dan suaminya akan menemukan gereja yang tepat, akan menemukan gembala yang tepat, yang akan membimbing mereka untuk mereka lebih percaya dan lebih mendalami firman-Mu, supaya mereka berdua hidupnya bisa jadi kesaksian, bisa jadi keluarga yang benar-benar mencerminkan Kristus di dalamnya. Dan aku memberkati mereka berdua, Noah dan suaminya, serta keturunan-keturunan mereka, sebab Engkau punya rencana atas anak-anak mereka. Tuhan, Engkau berkata bahwa biarlah mereka menjadi pasangan yang sepadan, gelap tidak bisa bersatu dengan terang, dan yang Kau inginkan adalah keturunan-keturunan ilahi. Karena itu aku memberkati Noah suaminya serta keturunan mereka menjadi keturunan ilahi, menjadi keluarga yang mencerminkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Aku percaya tidak ada yang sia-sia. Aku percaya doa kami selalu Kau jawab, dan kami menaikkan semua doa dan pujian dan syukur kami hanya kepada-Mu, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Noah, ini nanti kamu follow Faith ya, nanti supaya Faith bisa mengarahkan kamu ya, supaya kamu bisa dikembalakan. Kalau enggak nanti kita bisa ada gereja sendiri ke Murtadin, gereja Murtadin Faith. Nanti aku kasih kamu. Nanti ya Bu, nanti Ibu kontak saya aja ya Bu ya. Nanti saya akan bisa arahkan kemana gitu. Kalau Ya, di sini kan lebih gampang. Iya Bu. Oke Noah. Iya Kak. Follow aku. Kamu bisa DM aku juga. Oh ya, kamu udah follow ya? Follow back ya. Iya Kak. Oke. Nah, Noah, ini saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan ya, yang selalu menguatkan saya gitu. Ini janji firman Tuhan. Setiap saya mengalami masalah ataupun ketika iman saya mulai goyah, saya selalu baca ayat ini ya. Ayat yang selalu meneguhkan saya di Yesaya, bentar ya. Saya buka dulu ya. Yesaya 41 ayat 10. Bentar. Nih ya, Yesaya 41 ayat 10 saya bacakan ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Firman Tuhan ini akan terjadi dalam kehidupan kamu, Noah gitu. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita akan gampang, enggak. Tapi yang Tuhan janjikan adalah bahwa Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menolong kita, ya. Dia selalu meneguhkan kita. Dia selalu menguatkan kita dan memegang tangan kita. Dan jangan pernah lepaskan lagi tangan Tuhan ya. Jangan pernah gitu. Ingat firman Tuhan ini ya. Kamu catat Noah ya. Nanti ini bisa, nanti suatu saat kamu mungkin mulai ragu, kamu baca firman ini. Baca terus gitu. Belajar, coba kamu kembali lagi membaca firman Tuhan, dengarkan lagu-lagu pujian. Ya, dan nanti saya coba kontak kamu nanti ya, mengenai nanti kamu harus bergereja gitu. Ya. Oke Bu Sofi. Iya. Ya, terima kasih ya teman-teman, terus kita dukung dan doakan saudari kita Noah gitu ya. Karena dia pun mulai lagi kekristenan, iman Kristennya, iman dia dalam Kristus. Kita dukung saudari kita ini agar tetap teguh di dalam Tuhan ya. Dan terus doakan juga untuk suami kamu Noah gitu loh. Karena firman Tuhan bilang apa? Kalau satu orang percaya maka seluruh isi keluarganya diselamatkan. Ya dan amin firman Tuhan. Gitu. Iya. Tapi aku menyimpan dendam buat suami aku. Ampuni. Ya, ampuni. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa dan kesalahan kamu. Kamu harus mengampuni dia. Ya. Minta Tuhan untuk menguatkan kamu. Minta Roh Kudus untuk melembutkan hati kamu. Berdoa nggak apa-apa kalau kamu menangis ya, kamu berdoa untuk suami kamu. Berdoa nggak apa-apa, berdoa. Kamu lepaskan, kalau kamu menangis silahkan, kamu berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nggak ada yang bisa mengubahkan keadaan, hanya doa ya, hanya doa gitu ya. Belajar untuk mengampuni. Saya pun sampai sekarang saya belajar untuk hal itu gitu loh. Tapi kita harus belajar seperti yang Tuhan Yesus lakukan.
Kenapa kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kalau kamu tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada kamu, maka kamu tidak akan layak untuk masuk surga. Benar nggak Bu Sofi? Tidak akan. Itu loh. Iya, kamu belajar untuk kamu doakan lah suami kamu doakan. Gak ada yang mustahil. Kamu doakan. Ya. Silakan Pak Kafir mau menanggapi, mau menambahkan Pak Kafir untuk saudari kita ini. Ya. Pak Kafir. Ya, silakan. Oke. Kedengar nggak suara saya nih, Sis? Dengar. Lanjut. Iya. Ya, Sis Noah, ya selamat datang kembali di dalam rangkulan Tuhan Yesus ya. Kita semua sangat bersuka cita. Ya, halangan memang datang dari kita sendiri terkadang ya, karena kita belum bisa membuka diri sepenuhnya bekerjanya Roh Kudus itu. Sehingga bahkan ketika kita sudah menerima Tuhan, yang sangat sulit itu apa? Hal mengampuni. Maka di dalam pengajaran Tuhan itu ada pengingat mengampuni itu tak batas waktu. Bahkan dikatakan kalau ingin kita diampuni dosa-dosa kita harus mengampuni dulu. Kita juga harus mengampuni. Ya, pengampunan itu seperti gerbang di mana kita akan membawa pada keselamatan. Gerbang kita sempit karena kita tidak bisa mengampuni. Kita menghilangkan ya penghalang yaitu dendam kepada orang lain, itu seperti halnya kita itu menyingkirkan jalan keselamatan. Bahkan dalam hal segi pengampunan di dalam keluarga ya, itu kalau seandainya masih terjadi dendam ya, itu menghalangi kita ya, dikatakan itu seperti penghalang untuk kita bisa melihat dengan jelas Tuhan itu. Makanya sebisa mungkin sebagai anak Tuhan kita harus berbeda dengan orang dunia. Orang dunia mengatakan apa? Ada musuh, jangan lari ya. Tetapi musuh jangan dicari, nggak bisa seperti itu ya. Musuh tidak bercari, kalau ada musuh jangan lari. Tidak seperti itu. Kita harus betul-betul sih ya, kita mengasihi sesama itu siapapun itu. Bahkan ada satu pengajaran Tuhan yang sangat luar biasa, sangat sulit dilakukan oleh orang dunia. Apa itu? Mengasihi musuh ya, mengasihi musuh. Tapi kita harus mampu itu ya, lakukan itu, pasti ada kelegaan. Karena pengajaran di dalam Tuhan itu apa? Untuk membebaskan kita dari segala perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan dari nafsu kita sendiri termasuknya. Itu sih ya. Terima kasih ya. Oh, shalom. Ya, shalom. Yang berjoin shalom. Ya, jadi Kadun. Iya. Jadi memang nggak gampang mengampuni. Makanya saya bilang berdoalah kepada Tuhan. Menangislah kalau kamu menangis. Gitu, berdoa puas-puasnya. Tapi ingat, besok buka lembaran yang baru. Sudah kamu menangis, langsung buka lembaran yang baru. Gitu loh. Itu yang Noah ya. Noah masih ada nggak? Apalagi yang disampaikan nggak? Lagu tuh, ada yang minta lagu tuh, boleh nggak tuh? Pak Bu Sofi kan live di YouTube, kadang nggak boleh nanti ini. Iya, jadi aku bingung Kak. Aku udah 3 tahun nikah, tapi kan aku nggak dinafkahin, ya kan? Tapi aku nggak mau tapi aku nggak dicerai-ceraiin. Nggak boleh, kalau kamu udah seperti itu, kamu harus sabar. Hanya dalam perzinahan saja perceraian itu diperbolehkan. Di luar itu, kamu harus terus berdoa untuk suamimu. Makanya nanti kamu harus dibimbing, harus ada yang mendampingi kamu, ya. Aku tahu berat pasti, tapi ya itulah akibatnya karena gelap dan terang nggak bisa bersatu, Noah. Iya, jadi aku nyari duit sendiri, ngasih makan dia sendiri. Tapi gitu, aku selalu dihina-hina. Aku selalu mikir, Tuhan ini dosa aku ya karena aku ninggalin Tuhan. Aku selalu bilang gitu. Makanya aku tetap harus ada rencana yang indah. Ya makanya kamu harus bisa konsultasi juga sama Bu Lina. Bu Lina juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi apa, dia menang atas keadaan itu. Ya, Noah. Jadi jangan berpikir untuk bercerai. Kamu harus benar-benar mengasihi suamimu dan memaafkan dia. Bu Sofi, sebentar. Ini nikahnya nikah Islam apa gimana? Ya, dia masuk Islam gara-gara. Ya bisa dong, kalau nikah Islam tinggal minta cerai emang bisa. Langsung ke itu kan? Entar jangan dulu, Bu Sofi aja. Iya. Enggak, kamu jangan menyarankan seperti itu. Ya, kecuali Noah begini. Perceraian itu bisa Alkitab dikatakan apa? Jika kalau kamu menikah dengan orang yang tidak sepadan, kecuali dia meninggalkan kamu, maka kamu tidak terikat lagi pernikahan dengan dia. Tapi selama dia tidak, maka dikatakan istri akan menguduskan suaminya. Iya, betul. Seperti ya? Iya. Jadi tidak bisa di luar kasus perzinahan tidak bisa bercerai, kasus apapun itu. Ayatnya loh, kalau suaminya orang nggak percaya, tapi istrinya orang percaya atau sebaliknya, itu bisa menguduskan pasangannya ya Bu ya. Saya pernah baca itu. Ya, kamu harus
berdoa untuk pasanganmu itu. Aku tahu ada rencana Tuhan buat kalian. Nggak mungkin Tuhan nggak punya rencana, ya. Makanya nanti kamu bisa DM atau enggak kasih ke Bulina biar kamu bisa konseling sama Bulina. Nanti kamu bisa diarahkan ke gereja terdekat oleh Bulina Wijaya, ya Noah. Iya, kasih Kak. Makasih Kak. Oke, ya oke. Ya, kita gantian dulu ya. Nanti kamu bicara di luar ini aja. Iya, nggak apa-apa saya turun. Iya, Pak. Sophie ya, udah saya follow kamu. Kalau sang penggugat ini nggak bisa, ini adalah Tuhan Yesus berkati, tetap teguh. Sang penggugatnya aja jomblo kok mau nasihatin orang. Iya. Lu so tau lu ah. Bisa lu. Ada gua ini buat emosi lu doang. Gua datang kemana-mana ada lu ngomongin gua emosi kurang asem. Oke. Apalagi kayak Hari kita ini dulu. Dadang silakan Dadang. Ada yang mau ditanyakan Pak Dadang? Pak Dadang kan dari tadi udah nunggu lama ini. Tadi belum tahu dia mau tanya. Nggak ada, Elianya udah turun kan? Nggak ada. Astrayani. Pak Dadang nggak ada? Ya udah tunggu di bawah aja Pak. Astrayani ini Muslim apa bukan? Saya Kristen Kak. Oh, ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Kita kasih slot 3 ya untuk Muslim. Ibu mau nanya sesuatu atau bagaimana Bu? Manggil Astri aja Kak. Saya masih kuliah. Iya. Ini nggak ada beberapa hal yang Oh iya. Ada beberapa hal yang mengganjal menurut saya kayak gitu kan Kak. Ada teman saya yang gereja gitu di suatu gereja. Jangan semuanya Kristen. Faith. Muslim kasih 3 slot. Iya 3 slot ntar lagi ya. Ini turun lagi bentar. Silakan dulu ini pertanyaan ini. Bu Astri silakan. Oh iya. Jadi yang Kan ini jadi kita tadi apa Bu Sofi? Tadi bertobat ya Bu Sofi? Iya, tadi bertobat ya Bu Sofi? Jadi dia gini dari Kristen dari murtad. Dia masuk mualaf. Dia sekarang mau balik lagi. Ini banyak mualaf mau balik. Oh, oke. Amin, aman. Oke. Astri, kenapa? Ya udah, aku turun ya. Mau balik juga kau? Enggak Kak. Turun di atas saja. Masih ada slot 3 kok. Sebentar, Bu Sofi, mungkin bisa diarahkan ke ini apa? Miss Esther juga bisa, Bu Sofi. Aku lebih ke Bulina sih, karena Bulina kan juga have same problem, jadi biar dia belajar dari Bulina. Bulina akan lebih bisa lebih bisa mengerti perasaan seorang wanita. Aman. In Jesus name. Ya udah aku coba bantu doain aja lah. Iya, kamu bantu doa aja. Astri mau tanya sesuatu apa? Ini Kak, aku mau bertanya nih. Ada beberapa yang mengganjal gitu menurut aku kan. Ada suatu gereja yang ini misalnya ini Alkitab nih Kak, pembacaannya itu misalnya Allah gitu. Tapi dia diganti dengan Yahweh. Itu maksudnya gimana ya Kak? Padahal kan kalau ini menurut saya kayak gitu. Alkitab itu tidak boleh dirubah, ditambah-tambah maupun dikurangi kayak gitu. Itu gimana ya Kak? Di dalam Alkitab kita, nama yang dituliskan itu adalah Yod He Vav He. Ada karena huruf mati semua yang kita sebut dengan tetragrammaton atau 4 huruf suci. Itu adalah nama Tuhan Allah kita. Nama Tuhan Allah kita itu bukan Allah. Nama Tuhan di dalam Alkitab adalah Yahweh atau Yehovah atau Yehuwah. Terserah lah ya. Boleh, ada beberapa yang mengatakan itu Yehovah atau Yehuwah. Itu nama Tuhan. Jadi bukan diganti. Justru Alkitab terjemahan kita lah yang mengganti nama Tuhan Yod He Vav He menjadi Tuhan. Gitu. Lalu siapa Yesus? Yesus adalah Yahweh, yaitu Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang Immanuel. Yesus itu disebut Immanuel, artinya Allah yang bersama kita atau Allah yang imanen. Allah yang imanen itu artinya Allah yang dekat, Allah yang bisa dilihat, Allah yang bisa diraba, itu imanen. Imanen itu artinya dekat, bisa dijangkau. Ya, siapa Bapa? Bapa adalah Allah yang transenden, Allah yang roh, Allah yang goib, yang tidak bisa dilihat dengan mata, yang suaranya kamu gak pernah dengar, itu Bapa, itu Allah. Yang orang Yahudi menyebutnya Allah yang ada di sorga. Tetapi Allah yang nusul ke bumi, yang selalu menampakkan diri kepada para nabi, itulah Sang Immanuel, yaitu Allah yang imanen, Allah yang bisa dilihat, Allah yang bisa dijangkau, Allah yang zohir. Itulah Yesus. Ya, jadi Yesus itu adalah inkarnasi daripada Yod He Vav He. Sampai sini ngerti? Dialah Yod He Vav He yang zohir itu. Nama Allah kita memang Yod He Vav He, bukan Allah. Berarti itu kalau misalnya dirubah kan itu kan berarti dirubah nggak sih Kak? Tapi cuma pembacaannya gitu, artinya sama gitu ya? Yang dirubah ada terjemahan kita, harusnya namanya tetap Yod He Vav He, nama kan nggak bisa berubah. Salin sebut itu sih sebenarnya bukan perubahan, salin sebut. Oh iya betul ya. Kenapa menggunakan kata Tuhan di dalam Alkitab kita? Karena begini, ada sejarahnya. Alkitab Perjanjian Lama nama Yod He Vav He, Yehovah atau Yahweh, itu pernah Alkitab Perjanjian Lama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang kita sebut dengan Septuaginta.
itu kira-kira 2,5 abad sebelum zaman Yesus, berbahasa Yunani. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Lama kita, semua nama Yod-Heh-Vaveh karena itu nama suci, itu kadang-kadang tidak boleh disebut. Mereka menggunakan yang disebut nomina sakra, jadi namanya disembunyikan, misalnya pakai bintang. Dan nama itu diganti dengan Kyrios. Kyrios itu bahasa Yunani artinya tuan atau Tuhan, Mister gitu loh, ngerti nggak? Nah, karena itu di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita, semua nama Yod-Heh-Vaveh itu menjadi Kyrios, menjadi Tuhan. Alkitab Indonesia menerjemahkan itu Tuhan, gitu loh, ngerti nggak? Dari situ ada sejarahnya. Tetapi di Alkitab Perjanjian Lama kita, nama Allah yang disembah itu adalah Yod-Heh-Vaveh. Yesus itu disebut Yod-Heh-Vaveh yang nusul ke bumi. Ayatnya banyak sekali, saya bisa sebutkan banyak ayat, makanya kamu harus ikuti kelas Al-Hayat kalau kamu mau ngerti lebih dalam lagi. Mungkin nanti begini Pak Keling, kemungkinan kita akan bikin blog ya, Jack Cita juga ya, mungkin sang penggugat. Saya berpikiran ini karena banyak yang nanya, kita mungkin akan bikin seperti Sam Shamoun ya, kayak satu blog begitu menjawab ya. Di situ ada lengkap ya pertanyaan dan jawaban-jawaban, kemudian ada buku-buku yang kita bisa coba ya. Lihat dulu coba, itu nggak boleh suara anak kecil. Bu Sophie, itu Agatha minta dinaikkan Bu Sophie. Ya sebentar, ini Kevin Muslim apa Islam, Kevin? Kevin, ini orangnya nggak nyaut. Kevin, turunin. Oke, begitu Astri? Iya Kak, boleh satu lagi pertanyaannya Kak? Ya silakan. Kan di Alkitab tuh nggak ada tertulis bahwasannya ada Natal gitu kan Kak, tapi kita merayakan Natal dan itu dibikin di bulan 12, tepatnya tanggal 25. Kalau menurut Alkitab sebenarnya bisa nggak ada Natal. Natal itu kan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya ada dong, Tuhan Yesus kan lahir. Nah itu ada gereja yang tidak menerapkan Natal gitu loh Kak. Ya, karena mereka terbrainwash, mereka nggak belajar sejarah. Ya, kita itu punya hitungan. Kenapa Natal itu tanggal 25 Desember? Itu ada hitungannya. Kita menghitung dari malaikat Gabriel datang kepada Imam Zakaria. Pertama hitungannya begini, Astrid, singkat saja ya. Mungkin nanti saya akan keluarkan video. Saya nggak sempat tuh bikin video. Iya benar. Kita mengetahui bahwa bait suci Yerusalem itu diruntuhkan tahun 70 Masehi. Kita tahu tanggalnya dengan tepat karena tercatat dalam catatan Flavius Josephus, sejarawan Yahudi. Di dalam catatan Flavius Josephus, bait suci, ya, kamu naikin Agatha dulu, Fed. Turunin satu. Ini suaminya Agatha, turunin aja nih, sang penggugat nggak bisa di sini kayaknya. Ini saya ini habis Bu Astri aja. Habis Bu Astri aja. Habis Bu Astri kan habis ini udah selesai nih. Iya, tanggung. Ngambek kan dia tuh kan nanti. Aduh, lanjut. Agatha mau naik tuh. Sang penggugat tuh jangan ngambek, gua naikin juga lu ah. Dia manggil sang penggugat ke sini. Mana gak kelihatan typing coba? Enggak dari request. Kalau nggak Astri aja, tapi tolong dijelasin yang tadi ya Kak ya. Astri turun ya, nanti kita. Ya, tolong gimana nurunnya nggak ngerti. Turunin dulu ya, pakai kaki kanan ya, silakan. Geli sampai geli lah. Tuh Agatha mau naikin aja. Oke. Di request nggak ada loh. Maaf Bu, Coba. ini pertanyaannya untuk umum apa enggak ya? Sebentar Pak. Saya lagi mau jelasin Natal. Agatha naikin aja dulu. Bu, ini saya cari nama-nama akunnya di sini di typingan coba. Ibu lanjut aja dulu Bu, itu ada si siapa Muhammad dan istri muslim semua. Pertama cara melihatnya begini. Kita tahu dengan tepat dari catatan Flavius Josephus. Suaranya double isi kan ya. Tolong kalau naik di mute ya. Dari catatan Flavius Josephus, kita tahu bait suci kedua itu diruntuhkan tahun 70 Masehi. Kita tahu tanggalnya dengan tepat. Dan Flavius Josephus menulis bahwa pada waktu itu imam yang bertugas adalah golongan pertama. Jadi kalau kalian baca di kitab Tawarik, Raja Daud itu membagi 12 golongan dari imam-imam Lewi untuk tiap-tiap itu ada tugasnya. Seminggu. Kemudian ada 2 kali mereka bertugas bersama, teman-teman. Nah, aku mesti buka catatan ini. Kalian terlalu ini banget ya. Aku mesti buka catatan ini. Aku buka catatan dulu tentang Natal ya. Udah bikin sih videonya tapi belum sempat rekaman. Udah nggak ada lagi Agatha Bu. Udah nggak ada di typingan nggak ada. Ya. Itu aku nggak follow nih. Ini justru nih sang penggugat yang invite nih. Emang penggugat itu invite Agatha join lagi. Bentar ya, saya buka dulu tentang Natal. Aduh, filenya saya mesti cari. Intinya ya,
Dari situ kita tahu tanggalnya dengan tepat ya, kapan bait suci kedua, dan yang bertugas pada waktu itu adalah rombongan pertama. Ya, rombongan pertama. Nah, kalau Anda baca kitab Tawarik, Raja Daud itu membagi imam yang bertugas di bait suci. Bukan 12, 24 dibagi menjadi 24 rombongan. Ya, imam-imam besar Lewi. Nah, jadi kita dari situ kita tahu dengan tepat, kita tarik mundur ya, karena ada 2 kali dalam setahun ketika mereka bertugas bareng-bareng 24 rombongan itu. Kemudian Imam Zakaria itu kita tahu itu adalah, kalau di dalam Alkitab adalah rombongan Yoyarib, betul? Anda baca. Nah, dari situlah kita tahu kapan rombongan ke-8 atau rombongan Yoyarib ini bertugas, Astri. Dari situ kita tahu dengan tepat kira-kira ya, itu adalah sekitar Oktober kalau dikonversi ke tahun Masehi kita. Sehingga 6 bulan kemudian, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, kira-kira ya, itu hampir sekitar September, Maret akhir, September, Oktober. Maka kira-kira seperti yang dirayakan, yang dipercaya oleh gereja-gereja kuno, bahwa Gabriel itu datang kepada Maria 6 bulan setelah itu. Kira-kira bulan Maret. Ya. Nah, kira-kira bulan Maret. Itulah dari situ kita menghitung. Berarti Tuhan Yesus itu lahirnya 9 bulan kemudian, yaitu bulan Desember. Itu ada ininya, ada hitungannya, asli gak sembarangan. Nah, bukan hanya dari situ saja. Kita juga mendapati catatan bapak-bapak gereja kita bahwa sekitar tahun 126 Masehi, Paus Kristoforus itu sudah merayakan malam Natal tanggal 24 Desember. Itu jauh sebelum yang mereka sebutkan perayaan Dewa Matahari. Perayaan Dewa Matahari itu tahun 300-an, jauh. Natal sudah dirayakan 25 Desember. Untuk apa mereka melakukan itu? Untuk menyaingi perayaan Natal. Intinya kira-kira begitulah ya. Nanti kalau lihat videonya, mungkin nanti kita akan bahas secara khusus di Al-Hayat ya. Oke. Udah, datanya mana nih? Enggak ada, udah keluar Bu kayaknya, udah out. Udah out. Ya udahlah. Sang penggugat tuh naik lagi, sang penggugat. Ngambek deh, ngambek. Lanjut. Ini ada silakan Muhammad, tadi yang ditanyakan Muhammad. Iya. Selamat siang semua. Ya, agama saya Muslim. Saya cuma mau bertanya aja sih. 2 pertanyaan. Dan saya nggak mau debat, cuma mau mendengarkan saja gitu. Tapi tolong jangan dipotong dulu sebelum saya selesai berbicara. Halo? Ya, Bapak bisa cari tempat yang lebih ini nggak Pak? Suaranya berisik banget nih Pak. Oke, siap. Bapak di mana ini? Di keramaian ya? Enggak, saya di rumah. Suaranya kecil Pak. Suaranya kecil ya Pak, jauhi Pak. Sudah terdengar jelas? Oke Pak, lanjut. Satu, apa agama Yesus? Nah, soalnya yang saya tahu nih, jika Yesus ternyata bukan beragama Kristen, apa nama agama Yesus yang sebenarnya? Siapa aja yang bisa menunjukkan bukti atau menunjukkan ayat yang benar-benar tertulis pada Bible pengakuan Yesus bahwa dia beragama Kristen? Sudah, pertanyaannya. Oke, sudah. Baik, saya jawab. Bapak dulu Pak. Pertama, jangan dibuka Pak. Pertama, di dalam Alkitab kita itu tidak pernah yang namanya Tuhan Yesus mendirikan agama Kristen. Jadi yang dikatakan Yesus adalah pendiri agama Kristen itu keliru. Tuhan Yesus datang itu untuk mendirikan kembali otoritas kerajaan surga di bumi. Makanya dalam khotbahnya dia tidak pernah berkata Kristenlah agamamu. Itu keliru. Yesus itu tunduk pada hukum Taurat. Dia mengikuti aturan orang Yahudi. Makanya dia beribadahnya ke sinagoga. Kekristenan itu adalah sekte bagian Yahudi yang namanya sekte jalan lurus. Sampai tahun 135 Masehi, sebelum pemberontakan Simon Bar Kokhba, maka semua orang Kristen itu beribadah di rumah ibadahnya Yahudi, namanya sinagog. Kekristenan itu disebut salah satu sekte agama Yahudi, namanya sekte jalan lurus. Jadi ada beberapa sekte dalam agama Yahudi, ada yang Farisi, Farisi ahli-ahli Taurat, orang Saduki, orang Esene, orang Zelot, dan sekte jalan lurus itulah Kristen. Kata Kristen itu pertama kali disebutkan oleh penganut orang-orang di pada waktu itu hanya orang Yahudi saja tuh. Farisi itu orang Yahudi, Saduki orang Yahudi, ya. Zelot juga orang Yahudi, Eseni orang Yahudi. Pada waktu itu karena Tuhan Yesus mengatakan bangsa-bangsa Goyim itu juga boleh mendapatkan kasih karunia percaya, maka penganut sekte jalan lurus ini yang percaya Yesus adalah Mesias itu bukan cuma orang Yahudi saja, tapi juga non Yahudi. Rasul Paulus adalah rasul untuk bangsa-bangsa non Yahudi atau bangsa Goyim. Kita inilah bangsa-bangsa Goyim non Yahudi. Ketika pada waktu ada banyak orang Yunani, orang Arab, orang macam-macam masuk menjadi percaya, maka tahun 135
ketika terjadi pemberontakan Simon Bar Kokhba, maka ada beberapa ahli Taurat dan orang Farisi yang menobatkan Simon Bar Kokhba inilah Mesias. Nah, orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus pada waktu itu memberontaknya begini, nggak bisa, kita sudah percaya Mesias itu Yesus bukan Simon Bar Kokhba. Lalu mereka diusir dari sinagog dan terjadi perpecahan skisma pada waktu itu, sehingga orang-orang Kristen pada waktu itu mulai terpisah dengan agama Yahudi, karena banyak sekali orang-orang di luar Yahudi yang percaya, dan orang Yahudi ya itu banyak yang menolak hal ini. Kemudian mereka membuat tafsir-tafsir sendiri, ya tafsir-tafsir sendiri. Nah, sejak saat itulah maka terjadi perkembangan Kristen di luar bangsa Yahudi sangat pesat. Maka Rasul Paulus dalam Roma 11 berkata begini, ada banyak orang-orang Yahudi yang seperti pokok zaitun itu dipatahkan karena mereka nggak percaya Yesus adalah Mesias. Maka keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita orang-orang Goyim atau bangsa-bangsa non-Yahudi itu seperti dicangkokkan ke getah pohon asli. Jadi kita ini berlawanan, karena saya bukan orang Yahudi, tapi kita dimasukkan dalam satu iman dengan orang Yahudi, yaitu percaya kepada Allahnya Israel. Maka kitab kami itu disatukan. Ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kami menyembah Allahnya orang Yahudi atau Allahnya orang Israel. Itu yang kami sembah. Yang tadi Mbak Asri tanyakan, namanya adalah Yod He Vav He, Yahweh atau Yehovah. Ya, begitu Pak. Sekali sampai sini jelas? Sahabat Jalan yang Lurus, kita bersama-sama telah menyaksikan diskusi yang sangat luar biasa dan juga pastinya memberkati kita semua, bahkan membuka pikiran kita bagaimana dengan luar biasa Ibu Sofiatul bersama Elia Miron mereka bisa mempertanggungjawabkan iman mereka, bahkan data-data yang mereka bawakan kepada orang-orang di luar non-kekristenan, dan bahkan mereka juga bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada mereka. Dan juga yang sangat memberkati saya ketika diskusi ini berlangsung, pada akhirnya puji Tuhan ada orang di luar kekristenan pada akhirnya ketika mendengarkan diskusi tersebut, mereka pada akhirnya mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Dan pastinya menurut saya secara pribadi, ini merupakan pekerjaan Roh Kudus dari setiap hal yang mereka bawakan. Roh Kudus bekerja sehingga melalui diskusi ini ada orang yang pada akhirnya mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Maka dari itu mari kita terus bersama-sama berdoa untuk Ibu Sofiatul dan juga Elia Miron supaya mereka terus dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita, kabar gembira kepada orang lain. Bahkan juga ini menjadi bagian kita sebagai orang percaya untuk terlibat dalam pemberitaan kabar sukacita, kabar gembira, bahkan kebenaran yang sesungguhnya kepada orang yang terus mempertanyakan, bahkan mengusik-ngusik iman kita. Dan sekian video saya di hari ini. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.